Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Man yahdihillahu fala mudillahu wa man yudlillahu hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadun abduhu wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang terhormat Dr. Ibu Cucu MAG, yang terhormat yang pendengar muslimin dan muslimat, yang terhormat para kawan-kawan yang seberjuangan. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmatnya yang berlimpah sehingga kita kali ini semua dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, makhluk yang terbaik dan termulia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan tema keanekaragaman bangsa ini adalah rahmat. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramaku indallah atqamaku indallah alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa penciptaan manusia dengan bangsa-bangsa dan suku-suku beragam adalah petunjuan agama mereka, saling mengenal satu sama lain. Perbedaan tersebut membuat kita dapat merasakan warna-warni dan keajaiban ciptaan Allah, sebagaimana kita merasakan manisnya hidup. Bayangkan kalau semua manusia diciptakan dengan berkulit hitam. Bayangkan andaikan manusia hanya berbicara dengan satu bahasa saja, atau bahkan mempunyai frekuensi yang sama semua, betapa kurangnya berwarnanya kehidupan. Yang terjadi bukan kebaikan bersama, malah menjadi kebosanan masal. Para hadirin hadirat yang mulia, kalau kita mau menilik sejarah pada saat Nabi Muhammad masih hidup dan menjadi pemimpin, beliau sangat menghormati perbedaan dan keragaman kaumnya. Beliau kepemimpinan dan bijaksana tanpa tebang bilah sehingga seluruh masyarakat merasa nyaman dengan kepemimpinan beliau. Tentu kita tahu beliau pada saat itu hidup di tengah masyarakat yang memiliki agama dan kebilahan yang heterogen, yang Madinah dan Al-Munawwarah. Tidak hanya hidup orang Islam saja, tapi juga orang beragama
Yahudi dan Nasrani. Saudara-saudaraku tercinta, sekarang mari kita melihat ke negara kita yang tercinta, NKRI. Di negara kita ini hidup di dalamnya masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, bangsa, suku, agama, perbedaan. Bukankah begitu? Di sini hidup suku Jawa, suku Madura, suku Sasak dan lainnya. Sebagaimana di sini juga ditinggal penganut agama Islam, Kristen dan agama-agama yang lainnya, serta keanekaragaman lain yang amat kompleks dalam berbagai aspek. Tapi yang terjadi di sini, keanekaragaman tersebut kenapa malah menjadi simbol permusuhan, banyak permunculan konflik-konflik yang dipicu adanya. Perbedaan-perbedaan tersebut baik soal agama, kesukuan maupun lainnya. Para pendengar yang budiman, kenapa terjadi konflik-konflik seperti itu? Hal tersebut terjadi tidak lainnya karena kekurangan masyarakat kita memahami tentang spirit ajaran agamanya, khususnya kaum muslimin sebagai minoritas kurang mendalami tentang Islamnya. Rasulullah SAW telah bersabda, perbedaan umatnya merupakan suatu rahmat. Maka dari itu wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti apa yang telah ditauladankan disebabkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga cara pandang kita terhadap perbedaan atau keanekaragaman tersebut menjadi lebih bijak. Perbedaan kejadian sebagian isu perpecahan atau saling bermusuhan, tetapi malah kita jadikan sebagai ajang untuk saling berbagi nikmat dan rahmat. Demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Apabila terhadap kesalahan kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kali kesempatan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.